Ya, baca ayat ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sampai ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, Tuhan gak akan meninggalkan. Lalu kenapa saya merasa Tuhan tidak menyertai saya? Itu bukan karena Tuhan pergi dari saya, tetapi saya sedang bepergian meninggalkan Tuhan. Saudara lihat waktu murid-murid dengan Tuhan Yesus di atas perahu, Tuhan Yesus ada enggak? Ada. Ya, tetapi mereka mendayung sendiri dan Yesus ada di sana. Tetapi Yesus tidur sementara mereka mendayung. Yesus tidak pernah pergi. Tetapi ketika kita pergi meninggalkan Yesus, kita akan merasakan ditinggalkan. Kapan kita pergi? Waktu kita meninggalkan jalan-jalannya. Waktu kita tahu ini kehendak Tuhan, tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Saat itulah saudara berjalan sendiri, tetapi Tuhan tetap ada di dalam saudara. Tapi Roh Kudus berkata, firman Tuhan berkata bahwa ya, mengapa orang percaya tidak merasakan hadirat Tuhan? Karena Roh Kudus didukakan. Ya, ini ayatnya. Kita baca 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ketika saudara tidak mematuhi beliau, beliau berduka. Bahkan di bagian lain Paulus katakan memadamkan roh. Artinya Roh Kudus tidak bekerja. Bukan Roh Kudus tidak sanggup, tetapi Roh Kudus tidak bisa memaksakan kehendak saudara. Say yes. Amin. Waktu kita memilih kehendak kita, ya Roh Kudus akhirnya pekerjaannya padam. Dan saudara, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menjawab saya? Ya, tadi malam orang bertanya, saya sudah setiap malam dengan anak-anak saya berdoa, tetapi kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Saya ingin mengatakan, apakah Tuhan mempunyai kewajiban untuk menjawab doa saudara? Jawab sendiri. Jawab Pak Alfian. Apakah Tuhan punya kewajiban? Saya katakan berkomunitaslah. Pergilah ke gereja, carilah teman. Ketika engkau dalam kesulitan, jangan sendiri. Saya yes, amin. Amin. Kalau saudara tidak ada di gereja, saya beritahu saudara, saudara meninggal, saya suruh orang layat, susah, ngerti enggak? Wong ra kenal. Ada layatan, nggak ada yang tahu saudara. Saudara harus ada di komunitas di mana saudara kita satu dengan yang lain saling mengenal. Amin, amin. Ya, jadi waktu kita merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak jauh di sini. Masalahnya kita yang sedang bepergian, ya. Kita lagi mengurus urusan kita sendiri. Kita membiarkan Tuhan di situ, ya. Kita anggap Tuhan kehendaknya di sini. Amos pasal 3 ayat 3, firman Tuhan berkata, berjalankah dua orang jikalau mereka belum berjanji? Tidak bisa berjalan. Kalau engkau seorang pria yang menikah, wanita yang telah menikah, berjalankah pernikahan itu kalau kalian tidak sepakat? Berjalan dah? Tidak bisa. Kalau satu pengen ke sana, satu ke sana, tidak bisa jalan berdua. Engkau berdiri di altar dulu lalu berjanji, kemudian berjalan berdua. Sama, kalau kita bisa berjalan dengan Tuhan hanya apabila kita sepakat dengan Tuhan. Katakan sepakat dengan Tuhan. Sepakat, saya sepakat dengan Tuhan. Ya, saudara sepakat dengan Tuhan. Ya, di dalam Injil Matius, apakah kita melewati ayat itu? Pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Yang pertama, hadirat Tuhan itu memberikan istirahat bagi jiwa kita supaya enggak sakit jiwa. Amin. Nah, Roh Kudus, hadirat Tuhan memberikan, ini dia, baca sama-sama 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Secara fisik kita bisa tidur untuk menghilangkan kepenatan, tetapi tubuh saudara bisa tidur tapi pikiran dan hati saudara melayang-layang, tidak tidur. Waktu saudara bangun saudara merasa sangat lelah, padahal sudah tidur, tapi bangun capek sekali.
Karena tubuh istirahat tetapi jiwa saudara itu tidak istirahat. Karena jiwa saudara itu bisanya istirahat di hadirat Tuhan. Katakan hadirat Tuhan. Jiwa kita itu bisa istirahat di hadirat Tuhan. Yang namanya kepuasan itu mahal, saudara. Walaupun saudara punya rumah megah, belum tentu saudara puas. Walaupun saudara mempunyai uang banyak, belum tentu saudara puas. Tetapi walaupun saudara hidup di kontrakan, saudara bisa puas. Karena kepuasan itu tidak ditaruh Tuhan pada benda. Katakan amin. Benar. Jadi kenalilah hadirat Tuhan. Di tempat itu saudara bisa rest. Saudara bisa mengasuh. Jiwa saudara bisa tenang. Karena waktu saudara berada di hadirat Tuhan. Kenapa bisa lega? Karena saudara mampu melihat setiap persoalan, masalah, tantangan dari perspektifnya Tuhan. Dan kita manusia secara natural melihat masalah berputar-putar. Tetapi Tuhan melihat solusi bagi kita. Say yes. Amin. Ketika saudara di hadirat Tuhan, saudara jadinya lega. Karena Tuhan menunjukkan endingnya. Semua akan baik-baik kembali pada akhirnya. Lalu saudara jadi kuat. Walaupun masalahnya banyak, saudara adalah orang yang sangat sehat, kuat, tabah menghadapi setiap masalah. Oke. Kita bisa melakukan istirahat mungkin dengan cara tidur, berlibur, bepergian, berbelanja, cuti. Tapi benarkah saudara dapatkan istirahat dengan ini? Kalau saudara ikut tur, saudara tahu tur itu dirancang dengan schedule yang sangat padat. Dengan tujuan supaya semua destinasi bisa terjangkau. Jadi saudara bahkan punya waktu istirahat sangat sedikit. Saudara makan, bahkan saudara harus benar-benar mengatur sehingga masih ada waktu untuk worship, untuk berdoa. Karena waktunya sangat padat, tujuannya sangat banyak. Dengan sedikit waktu saudara diharapkan bisa mengunjungi semua tempat. Lalu saudara pulang ke hotel, saudara tidur, ya tidak sempat untuk berdoa. Karena saking capeknya, saking lelahnya, saudara bangun, saudara tetap juga capek. Waktu saudara pulang dari tur sampai di rumah juga capek. Benar saudara? Karena tempat istirahat yang tepat adalah di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah esensi dari sabat. Katakan sabat. Saya enggak dengar? Ya, sabat itu adalah hadirat Tuhan. Jadi pengajaran tentang sabat itu bukan hari. Bukan hari Minggu, bukan hari Sabtu. Yesus berkata ketika murid-murid memetik gandum di hari Sabat. Yesus berkata bukan manusia diciptakan untuk Sabat. Tapi Sabat diciptakan untuk manusia. Artinya Sabat, hari Sabat itu diciptakan bukan untuk kepentingan Tuhan. Tetapi untuk kepentingan manusia. Jadi kalau saudara paham tentang hadirat Tuhan. Saudara tahu itu adalah Sabat. Dan saudara harus punya sabat setiap hari di hidup saudara. Katakan amin. Yaitu saat dimana saudara setiap hari dengan sengaja mengambil waktu berdua dengan Tuhan. Tidak dengan HP, tidak dengan yang lain. Saudara berdua saja dengan Tuhan. Saudara mengalami hadirat Tuhan. Saudara mengalami restoration. Saudara mengalami pemulihan, saudara dipertajam fokus saudara, dikasih kekuatan yang baru. Itu yang disebut Tuhan Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan. Jadi saudara bayangkan tiap hari adanya lega, adanya segar, adanya segar. Itu yang pertama ya.